Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Atfatan ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji. Kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan. Rina wengine tanpa pitungan. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara. Tembe burine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke yen isih kotor ati akale. Yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya. Iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista. Mula ati peteng lan nista. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane. Nur pindalake iman tauhide bagus sangu mulya matine. Bagus sangu mulya matine kang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin khususan sanifan dari kitab Syekh Muhyiddin Ibn Arabi wa khususan ila laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Masih pada bab tentang fil ma'arif ya, tentang kema'rifahan. Masih membahas bagaimana pengalaman Ibnu Arabi ketika sedang tawaf di Ka'bah ya. Qultu, aku berkata ya. Summa syaraftu anhu wajha qalbi ya. Summa syaraftu, kemudian aku berpaling anhu darinya wajha qalbi, yaitu sisi ya, wajah hatiku, itu maksudnya itu ya pandangan hatiku. Wa aqbaltu, dan aku menerima bihi dengannya ala rabbi, atas Tuhanku. Faqala li, maka berkata li kepadaku, intan sortu li abika. Intan sortu, aku ingin menolong li abika kepada bapakmu, halat barokati fika, sehingga mengalir berkahku padamu. Asma'u, aku mendengar manzilataman, kedudukan orang, asnaita, yang telah memuji, asnaita ya, kamu telah memuji alaiha, atasnya. Wa ma qadamtuhu minal khair baina yadayha. Wa ma qadamtu, dan aku tidak mendahulinya, minal khairi, dari kebaikan, baina yadayha, di hadapannya. Wa aina manzilatuka, dan di mana tempatmu, min manazilil malaikatil muqarrabin, dari kedudukan para malaikat muqarrabin. Ini masih membahas bagaimana Ibnu Arabi ya ketika situasi sedang di Masjidil Haram atau sedang tawaf ya. Summa saraftu anhu wajha qalbi wa aqbaltu bihi ala rabbi. Itu maksudnya bahwa Ibnu Arabi ya berpaling dari segala pandangan, kemudian memfokuskan bihi wa aqbaltu bihi ala rabbi ya, memfokuskan, menghadapkan hatinya kepada Tuhanku, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada yang berkata ya. Jadi ini Ibnu Arabi, tapi dalam dialog ini
ada ya orang lain yang disebutkan. Seperti fakola li, ya. Ini li-nya kan mesti kembali ke Ibnu Arabi. Tapi fakola ini siapa? Kalau dari kisah dari awal itu adalah yang disebut al-fata, yaitu sosok pemuda. Ya, sosok pemuda misterius. Ya. Ya. Kemudian sampai akhirnya dari dialog ini Ibnu Arabi bertanya, "Aina manzilatuka?" Di mana kedudukanmu? Itu. Ya. Jadi setelah dialog dengan Ibnu Arabi, akhirnya Ibnu Arabi bertanya, "Aina manzilatuka?" Di mana kedudukanmu? Min manazilil malaikatil muqarrabin. Dari kedudukan para malaikat yang muqarrabin. Ini jadi jelas Ibnu Arabi ini ya yang disebut al-fata, laki-laki yang misterius, ini adalah sosok malaikat. Sampai akhirnya Ibnu Arabi bertanya, ya, di mana kedudukanmu sebagai dalam struktur manazil para malaikat yang muqarrabin. Sholawatullah, semoga sholawat Allah alaikum atasmu wa alaihim dan atas mereka ajmaina semuanya. Itu. Ya, terus ini sudah mulai mengungkap soal rahasia-rahasia Ka'bah ya. Yang di awal sudah saya sampaikan bahwa nanti ada poin-poin penting yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Ka'bati, ya. Bermula Ka'bahku. Hadhihi ini, hadhihi qalbul wujudi. Ada. Ka'bati bermula Ka'bahku itu hadhihi qalbul wujudi. Inilah hati wujud. Jadi ini jawaban yang disampaikan oleh Ibnu Arabi ya, bahwa beliau menyatakan Ka'bati hadhihi qalbul wujud. Ka'bahku adalah ya hati yang wujud. Ini maksudnya gini. Ketika kita secara fisik sedang tawaf, ya berarti secara lahiriah kita harus mengikuti aturan di dalam tawaf, yaitu berdasarkan ilmu fikih. Tapi secara substansi ya, oke. Dan Ka'bahnya pun Ka'bah nyata secara fisik. Yang di awal sudah disebutkan oleh Ibnu Arabi bahwa Ka'bah itu adalah benda mati. Gitu. Nah, ketika sudah melakukan tawaf, ya mendapatkan sebuah pencerahan. Ya, kalau tawaf mengelilingi Ka'bah ini ya kaitannya dengan makrokosmos, yaitu alam semesta atau disebut alam kabir. Nah, kemudian praktek ke dalam diri ya, praktek ke dalam diri bahwa memahami Ka'bah secara substansi itu ya di dalam diri kita itu kira-kira di mana? Maka dijawab qalbul wujud, yaitu hati yang nyata di dalam fisik ini. Maka ada sebuah makalah qalbul mu'min baitullah. Jadi ini sangat nyambung dengan ini, ada yang menyatakan hadis Nabi bahwa
Qalbul mukmin, hatinya seorang mukmin adalah Baitullah, rumah Allah. Ya, sebab di dalam hadis qudsi ya dijelaskan bahwa tidak mampu menampung ya isi alam semesta ini. Tapi hati seorang hambaku itu mampu. Nah, di dalam diri manusia ada yang namanya hati, kolbun. Nah, kolbul ini ternyata sebagai Ka'bah. Ka'bah sebagai Baitullah. Dengan kata lain, kolbul mukmin Baitullah, hatinya seorang mukmin sebagai Baitullah, ini pemahaman secara substansi. Ya. Ini pemahaman secara hakikat yang dikaitkan dengan diri manusia sebagai wujud mikrokosmos, wujud alam yang kecil. Gitu. Nah, ketika kita sudah paham bahwa qalbul mukmin baitu, hati seorang mukmin adalah rumah Allah. Jadi sangat nyambung dengan Ka'bati hadhihi qalbul wujud. Ka'bahku, Ka'bahku ini menurut Ibnu Arabi adalah hati yang wujud ini. Itu. Nah, artinya bahwa hati ini sebagai tempat untuk menerima kemakrifahan. Ya. Hati yang bersih, hati yang bening, hati yang jernih, inilah yang siap menampung kemakrifahan. Sebaliknya kalau hati yang kotor, ya, hati yang penuh najis, hati yang penuh sampah, tidak mungkin bisa menampung kemakrifahan. Ya, karena itu ya di dalam praktek Thariqah ada zikir nafi isbat, ismudzat, itu tujuannya adalah untuk menghidupkan hati supaya senantiasa ingat kepada Allah. Pada akhirnya ma fi qalbi siwallah, bahwa di dalam hatiku tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Karena kalau hati seorang mukmin sudah ada selain Allah, itu sudah syirik. Sudah menyekutukan Allah. Hati seorang mukmin ketika dipenuhi dengan kecintaan duniawi, ya itu sudah syirik. Kecintaan terhadap derajat dan pangkat, ini sudah syirik. Kecintaan terhadap mobil, kecintaan terhadap benda-benda material, ini sudah syirik. Maka para sufi itu senantiasa zikir secara istiqomah dari nafi isbat sampai ismudzat, tujuannya untuk membersihkan hati ini supaya di dalam hati ini tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah. Ini baru qalbul mukmin baitullah. Ya, jangan sampai rumah Allah dipenuhi dengan sampah-sampah duniawi, ya, sampah-sampah kecintaan terhadap materi duniawi. Ini semua adalah sampah, harus dibersihkan. Nah, selama hati dipenuhi dengan kecintaan-kecintaan tadi, itu berarti hatinya dipenuhi dengan sampah. Kalau dipenuhi dengan sampah, tidak mungkin nur ilahiyah akan masuk ke dalam hati. Itu pentingnya kita belajar istiqomah zikir nafi isbat sampai ismudzat itu. Ya, supaya Allah itu terjadi proses ya pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus siang dan malam, sehingga dalam iktikadnya, keyakinannya,
sudah la maujuda illallah. Terus di dalam i'tiqad keyakinannya, di dalam hatinya sudah tidak ada ma fi qalbi siwallah. Ini tingkatan yang sangat ideal. Ini makomnya para aulia dan para kekasih Allah. Lah kita ini sedang proses menuju ke sana. Makanya kita disuruh ngaji. Kalau ngaji kita paham ilmunya. Setelah paham ilmunya, ngerti masalah-masalah yang membuat kita itu hati gelap gulita, yang membuat kita itu jauh dari Allah, yang membuat kita itu terpedaya oleh hawa nafsu. Nah, ini harus mau ngaji ilmu-ilmu tasawuf. Karena dengan mengkaji ilmu tasawuf akhirnya bisa memahami peta ke dalam diri kita. Mana posisi-posisi yang menjadi sarangnya nafsu ammarah, nafsu lawamah. Karena nafsu ammarah lawamah ini adalah nafsu yang tercela yang selalu akan menjadi penghalang seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ka'bati hadhi qalbul wujud itu sejalan dengan hadis Nabi atau makalah qalbul mu'min baitullah. Tentu yang bisa menikmati merasakan qalbul mu'min itu para arifin billah yang memang sudah pikirannya bersih, nggak ada pikiran duniawi, hatinya tidak ada yang dicintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang layak disebut qalbul mu'min baitullah. Bagaimana dengan hati kita, hati orang awam yang dipenuhi dengan macam-macam dengan sampah kebencian, sampah dendam, sampah permusuhan, sampah kecintaan terhadap materi, sampah terhadap kecintaan terhadap pangkat. Nah, ini harus dibersihkan dulu. Jangan sekali-sekali mengklaim qalbul mu'min baitullah kalau hatinya masih dipenuhi dengan kotoran-kotoran sampah duniawi. Itu. Ini yang harus kita bersihkan. Riyadhah mujahadah kita itu membersihkan kotoran-kotoran ini masuk ke dalam hati. Target kita adalah sampai pada tahapan ma fi qalbi siwallah. Tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Artinya tidak ada kecintaan di dalam hatiku kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mulai isi. Ini sudah mulai penjelasan isi dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Arabi. Wa arsili hadal qalbi jismun mahdud. Nah, sedangkan arsku lihadal qalbi kepada hati ini jismun itu fisik, mahdudun yang terbatas. Jadi arsnya itu adalah jasad fisik yang mahdud itu yang terbatas, yang terbentuk, ada tangan, ada kiri, struktur tubuh yang ada di fisik kita ini adalah sebagai arsi lihadal qalbi jismun mahdud. Jadi arsnya hati yaitu berupa jismun mahdud, yaitu fisik ini sebagai arsnya. Kalau bahasa istilah terminologi Jawa itu ada istilah keris dan keris sebagai isinya, kemudian ada warongko. Warongko itu bagian luarnya. Keris ini sebagai, kalau kita ibaratkan keris ini sebagai hati, qalbul mukmin. Warongko ini sebagai arsnya, yaitu jismun mahdud.
ya itu rupa fisik yang terbatas, yang ya konstruksinya, strukturnya ya physically nampak dilihat oleh mata. Wa ma wasi'ani wahidun minhuma, dan tidak ada yang mampu menampungku, ya salah satu dari keduanya. Wala ukhbiru anni billadzi ahbarta anhuma, dan aku tidak memberi kabar ini ya sebagaimana engkau berikan kabar keduanya. Wa baiti alladzi wasi'ani qalbukal maksud al-mudi'u fi jasadikal mashhud fattaifuna biqalbikal asrar fahum bimanzilati ajsamihim inda tawafiha bihadzal ahjar. Nah, ini menarik ini. Ya. Jadi wabaiti, dan rumahku alladzi wasi'ani, yang telah mampu menampungku, itu qalbuka al-maksud, yaitu hati. Jadi di dalam hadis qudsi itu kan ada ya, tidak mampu menampung rahasia-rahasiaku, yaitu ya alam semesta ini tidak mampu menampung, tapi yang mampu menampung rahasia-rahasia ketuhanan itu yaitu qalbu, yaitu hati. Maka di sini wa baiti alladzi wasi'ani, rumahku adalah yang mampu menampungku, yaitu hati, ya hatimu al-maksud, yaitu yang dimaksud. Al-muwatti, yang dititipkan fi jasadika al-masyhud, yaitu yang dititipkan di dalam jasadmu, al-masyhudi, yang disaksikan. Jadi ini Ibnu Arabi membongkar sedikit rahasia di dalam diri kita, ya, bahwa di dalam diri kita ini ya ada yang disebut sebagai Ka'bati, yaitu Ka'bah ingsun, Ka'bahku, ternyata adalah hati. Arsnya yaitu fisik sebagai penutupnya, sebagai wadahnya. Sebab baiti, rumahku, ya yang mampu menampungku, yaitu hati. Yang dititipkan, hati ini dititipkan pada jasad, ya. Fattaifuna, ini ya. Jadi artinya Ibnu Arabi menjelaskan bahwa posisi kita ya ini sebagai alam songgir atau mikrokosmos. Nah, di dalam konstruksi mikrokosmos ini ada yang namanya yaitu qalb atau hati. Lah, hati ini disebut sebagai baiti atau baitullah. Maka relevan dengan hadis Nabi yang pertama adalah qalbul mukmin baitullah. Itu, sebelumnya juga ada hadis bahwa ya alam semesta ini tidak mampu menampungku ya kecuali hati seorang hamba yang bersih. Itu. Nah, kemudian fattaifun, ya orang-orang yang sedang tawaf, yaitu ketika dia mengelilingi Ka'bah, itu biqalbika, dengan hatimu, al-asrar, yang dipenuhi dengan rahasia-rahasia ilahiyah. Jadi ketika kita tawaf secara fisik, ya secara fisik kita tawaf di sekeliling Ka'bah, yaitu harus dibarengi satu dengan kebersihan tauhid. Kebersihan tauhid itu sudah merasakan, meyakini bahwa ketika dia tawaf itu sampai pada puncak pemahaman hakikat la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah, tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Jadi semua yang ada ya di tempat mas'a ini semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua harus dipahami dari sisi Ka'bah.
Ka'bah itu sebagai simbol keesaan atau hatinya. Nah, Ka'bah ini harus bersih, tidak ada sesuatu selain Allah. Ma fi qalbi siwallah. Maka ketika sedang tawaf harus dalam keadaan bersih, tidak menduakan Allah dan tidak ada kecintaan di dalam hati selain kepada Allah. Ini ketika kita sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, kaitannya dengan diri kita yang sebagai mikrokosmos, bahwa kita pasca pulang dari tawaf di Ka'bah, ya, setelah kita memahami tentang hakikat diri kita, oh iya, ternyata oleh Ibnu Arabi hati kita ini juga disebut sebagai Ka'bah. Karena ya qalbul mukmin baitullah, hati seorang mukmin itu rumah Allah. Tapi hati yang mana? Hati yang bersih dari ma fi qalbihi siwallah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, ini kalau kita memaknai secara lebih luas, ya, tidak sebatas pengertian tawaf itu keliling Ka'bah, bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini kita juga proses tawaf. Coba dari maghrib, ya, terus malam, pagi, siang, terus malam lagi, ini kan tawaf. Sekali putaran, mulai dari subuh, terus dalam seminggu sampai 7 kali putaran. Kan sama, tawaf juga 7 kali putaran. Yang menjadi objek yang diputari adalah Ka'bah Baitullah. Nah, kita dalam 7 hari juga hati kita jangan sampai kosong dan sepi. Maka hati orang mukmin yang disebut qalbu mu'min Baitullah, itu hati orang mukmin yang senantiasa, ya, bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya dalam sehari semalam 24 jam itu selalu mengingat Allah. Dalam putaran 7 hari selalu mengingat Allah. Ka'bahnya ada di dalam hati kita. Nah, bagaimana posisi kita? Posisi kita ini masih posisi muhibbin, pecinta. Ya, sedangkan posisi tadi adalah posisi para arifin billah. Maka kita harus sadar makom. Makom kita ini masih proses menyucikan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Kita belum mampu zikir 24 jam secara istiqomah. Itu hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita masih disuruh latihan untuk mengingat Allah melalui sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu ini kan putaran dalam sehari semalam, ya, 5 kali waktu. Kita diingatkan, maghrib suruh ingat Allah, isya suruh ingat Allah, tambahan tahajud disuruh ingat Allah, subuh disuruh ingat Allah, duhur disuruh ingat Allah, asar, ini dalam 24 jam kita disuruh untuk ingat Allah. Lah, apakah ingat Allah hanya sebatas sholat? Tentu tidak seperti itu maksudnya. Kalau sholat kita sudah bisa mengingat Allah, maka di luar sholat pun kita sudah terbiasa akan mengingat Allah. Nah, hal ini harus dilakukan secara istiqomah. Maka ahli thariqah itu ngamalin zikir nafi isbat itu dilakukan secara rutin supaya hati ini, ya, kumantil selalu tertancap, ya, mengingat Allah. Kemudian hati ini selalu diajarkan untuk zikir ismundat, ya, secara terus-menerus supaya hati kita itu terbiasa ingat Allah. Nah, proses kita sebagai salik ini proses terus latihan ini. Ya,
Jangan sampai kita ya idealnya pengen ma'rifah tapi kita tidak mau proses. Ya, prosesnya ya riyadhah mujahadah. Prosesnya adalah latihan zikir, dan latihan zikir ini harus istiqomah. Sehingga targetnya kalau zikir istiqomah itu dalam sehari semalam itu kita memiliki kadar mengingat Allah itu lebih dominan daripada kadar pikiran kita yang mencintai duniawi. Maka lambat laun ya sisa-sisa pikiran yang masih mencintai duniawi itu dengan zikir yang istiqomah lambat laun semakin bersih itu. Nah, inilah kalau hatinya sudah bersih sampai pada tahap ma fi qalbi siwawah, itulah yang disebut Ka'bah secara hakiki. Ya, jadi kita harus sadar makom kita ini masih proses belajar. Teori ilmu ini paham, ini sudah alhamdulillah. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya pelan-pelan bertahap. Nah, itu bagian dari tugas kita. Nah, dengan istiqomah, latihan zikir, istiqomah, riyadhah mujahadah, itu tujuannya adalah supaya hati kita terbiasa dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fattaifuna biqalbika al-asrar. Orang-orang yang tawaf itu biqalbika dengan hati. Karena di dalam hatimu itu dipenuhi dengan al-asrar, rahasia-rahasia ketuhanan itu. Kalau hatinya itu bersih dan jernih. Fahum bimanzilati atsatikum, dan mereka ya pada posisi ya wujud fisik sebagaimana kamu ya inda tawafiyah, ketika tawafnya bihadzal ajar, terhadap batu ini. Jadi maksudnya bagi orang-orang yang makomnya sudah qalbul mukmin baitullah ya, itu secara fisik ya beliau ya tawaf secara jasmani gitu. Tapi kesadaran hatinya mengingat Allah itu ya sudah tak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kesadarannya kontinu secara terus-menerus. Bahkan ya tidak mungkin sedetik hatinya itu lupa kepada Allah. Nah, ini yang istimewa ini ya, adalah kedudukan yang seperti ini. Jadi secara jasmani ketika tawaf ya beliau tawaf. Tapi secara substansi ya beliau sudah memiliki kesadaran, hatinya pun juga ya sedang merasakan tawaf yang hakiki. Jadi wa taifuna bijismika. Nah, maksudnya jangan sampai yang disebutkan oleh Ibnu Arabi di awal-awal, jangan sampai jasad ini tawaf, hatinya lalai gitu. Jadi jasadnya tawaf tapi hatinya lalai. Lalai tidak ingat siapa yang ditawafin. Itu sama, kita sholat tapi lupa yang kita sembah itu siapa. Nah, ini kekurangan-kekurangan kita ini terus kita perbaiki dengan cara ya mau mengaji, menambah ilmu ya didasari dengan kerendahan hati. Jangan ada ego merasa hebat, merasa pinter, karena menurut Al-Jili kalau memahami ilmu seperti ini kok sudah muncul egonya, nggak bakalan kebuka. Memahami ilmu ini kok ingkar, ilmu apaan, pasti ketutup, nggak kebuka. Ya, andai belum paham ya sudah taslim dulu, ya menerima ya dengan berharap mudah-mudahan suatu ketika dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakama annal jisma minka fi rutbati duna qalbika al-basid. Ya, sebagaimana bahwa jasmanimu itu ya ada pada tingkatan bukan hatimu yang al-basid, yang terhampar luas. Kadzalika yal Ka'bah ma'al arsy. Demikian itulah yang disebut Ka'bah beserta arsnya yang meliputi. Jadi kalau
kita ini yang berjasmani, kemudian hati kita bisa ditata, yang senantiasa tadi bisa eling sama Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kehidupan ya, dari pagi sampai malam, kemudian sampai pagi lagi, dan terus senantiasa kita diberikan hati kita eling kepada Allah ya, maka ini sama dengan hiyal Ka'bah ma'al arsi al-muhit ya. Jadi ya Ka'bah ya yang ada di dalam diri ini ditutup dengan ars yang meliputi diri seorang hamba gitu. Jadi ini hiyal Ka'bah ma'al arsi al-muhit. Fattaifuna, maka bermula orang yang tawaf bil Ka'bati dengan Ka'bah, orang yang tawaf secara fisik ya di Ka'bah, bimang zilati taifin, menduduki makom orang-orang yang tawaf bikol bika dengan hatimu. Jadi orang yang tawaf secara fisik mengelilingi Ka'bah itu sama saja menduduki kedudukan orang-orang yang tawaf bikol bika dengan hatimu. Ini istimewa. Ya, jadi ketika tawaf ya, hatinya itu bisa dibarengi dengan eling kepada Allah, ini istimewa. Ya, tapi di sini penjelasannya orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian dengan orang yang tawaf dengan hatinya yang selalu eling kepada Allah, itu kedudukannya memang memiliki keistimewaan yang sama. Sekalipun secara fisikly ada di luar Masjidil Haram. Gitu. Listirokehima, karena ada kesamaan keduanya fil qalbiyah, di dalam masalah hati. Itu. Jadi ini yang problem yang sering dihadapi oleh jamaah haji kita ya. Pemahaman tentang aspek esoterik dari haji ini jarang disampaikan. Maka ketika tahun 2019 saya menjadi amir, salah satu Amirul Hajj mendampingi Pak Menteri, itu dalam rapat saya sampaikan jamaah haji harus diedukasi ya, memahami tentang aspek spiritual dari peribadatan haji ini, karena semua ini ada kaitannya dengan spiritual. Dan alhamdulillah waktu itu disetujui dan direkomendasikan, tapi pelaksanaannya wallahualam. Karena seperti kayak ini tadi, bahwa idealnya orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah itu punya kesadaran lahir dan batin. Jasadnya dia mengelilingi, tapi hatinya dia selalu ingat kepada Allah, dan dia sudah bisa memahami hakikat Ka'bah. Ka'bah secara fisik itu benda mati. Ya, akan tetapi di balik Ka'bah yang persegi 4 ini ada simbol ketauhidan, dan di dalam simbol itu ada asror uluhiyah. Nah, ini yang harus digali supaya kita bisa menemukan yang hakiki ini. Nah, kemudian Ibnu Arabi ya memberikan penjelasan yang lebih luas bahwa kita ini ya, jasad kita ini disebut mikrokosmos, juga di dalam diri kita ini aja ada Ka'bahnya. Mana Ka'bahnya? Yaitu hati. Dan hati ini selalu harus diajari supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka posisi orang yang tawaf dengan didasari dia eling kepada Allah, dengan orang yang posisinya dia tidak di Masjidil Haram tapi dia ya sedang di Indonesia misalkan, tapi hatinya senantiasa eling ingat kepada Allah. Ya, selama 24 jam terus kali 7 hari, ya kan? Berarti 7 kali putaran. Itu sama nilainya dengan orang yang tawaf berada di ya Masjidil Haram. Ini menurut Ibnu Arabi listiroki hima, karena ada kesamaannya
yaitu fil qalbiyati, di dalam aspek hati. Aspek hati itu maksudnya hati ini ya bisa mencapai kualitas yang ideal, yaitu hati yang di dalamnya tidak ada sesuatu selain Allah. Nah, ini yang istimewa ya. Begitu juga ketika melihat Ka'bah, pandangannya juga harus utuh ya, tidak boleh ada kesirikan-kesirikan lagi. Ya, inilah penjelasan yang istimewa yang mengurai rahasia Ka'bah, baik Ka'bah secara fisik maupun Ka'bah yang secara maknawi yang ada di dalam setiap jasad seorang mukmin itu yang disebut qalbul mukmin baitullah. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya